Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan salah satu kasus berita tentang perzinahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gabriela Anusia Maria Masdi. Perkenalkan, nama saya Diani Naila. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsa Khairunisa. Kasus perzinahan yang dilakukan perempuan inisial E dengan pria inisial Y yang merupakan kepala desa Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Banten memasuki babak akhir. Nasib Y akhirnya ditentukan majelis hakim yang memvonis hukuman selama 2 bulan penjara pada sidang tertutup yang digelar pada hari Rabu 31 Januari 2024. Untuk hasil ini, oleh majelis hakim sudah menyampaikan ke kita perbuatan baik terdakwa E maupun Y itu terbukti melakukan perbuatan zina. Jadi untuk pertimbangannya sendiri dari pasal ataupun dakwaan itu semua terpenuhi unsur-unsurnya. Jelas Ketua PN Cibadak Mahendrasmara Purnamajati mendapat vonis 2 bulan. Selama ini kan pemotongan masa tahanan itu kalau ditahan dikurangi masa penahanan, kalau ini kan enggak pernah ditahan sebelumnya. Kalau masalah tuntutan 4 bulan diputus 2 bulan tentunya ada hal-hal yang meringankan menurut majelis hakim ya. Mahendra menambahkan, Hendra kembali menegaskan semua unsur dalam perzinahan terpenuhi. Untuk selanjutnya dalam amar putusan pengadilan sudah memerintahkan terdakwa untuk ditahan. Kalau di amarnya sendiri ada perintah penahanan, kalau masalah pelaksanaan penahanan bukan di kami namun di eksekutor jaksa selaku eksekutor. Ataupun mengingat juga nanti ada barangkali ada upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri, ungkap Mahendra. Sementara itu, Dede Fuad, kuasa hukumnya mengatakan putusan 2 bulan oleh majelis hakim adalah sebuah dilema. Sebab menurutnya kliennya tidak patut untuk dihukum karena ada sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan. Kalau menurut kita, perspektif kuasa hukum memang dilema. Karena memang kalau menurut kita sih tidak patut untuk dihukum karena dari semua saksi yang kemarin ada yang muncul di sini yang dihadirkan oleh jaksa, tidak ada satu orang pun yang melihat tindakan tersebut dilakukan oleh saudara Y dan saudari ER. Tidak ada yang melihat, kata Dede. Menurut Dede, dari semua saksi yang dihadirkan oleh JPU, tidak ada yang melihat suatu perbuatan yang diduga dilakukan oleh kedua terdakwa seperti yang terkait dalam pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Diketahui barang bukti yang menguatkan kasus tersebut adalah selembar tisu yang sudah melalui uji forensik laboratorium. Bukan bukti, perlu digarisbawahi dulu. Orang tersebut ini kan datanya ke sebuah acara di Sisolok, acara Hari Nelayan. Klien kami datang sebagai kades, datanglah ke sana dan tiba-tiba saudari E minta bertemu. Terang Dede. Jadi, klarifikasi dari berita tersebut, kemarin YA diambil stempel darahnya. Habis itu, dia disuruh pulang lagi oleh penyelidik. Untuk kelengkapan pembuktian saja, kata Jardi di Detik Jabar pada hari Selasa, tanggal 25 bulan 7 tahun 2023. Terkait tudingan yang diarahkan pada YA, Jardi menyebut kliennya memberikan bantahan. Apa yang terjadi malam itu tidak seperti yang sebelumnya diungkapkan oleh Anggi, suami dari HE. Sebetulnya, apa yang terjadi malam itu? Nah, kalau versi dari klien kami sebetulnya tidak ada kejadian itu. Kejadian yang maksudnya mengarah pada dugaan perzinahan. Itu tidak ada. Itu yang bisa klien jelaskan ke saya pada hari ini. Artinya, malam itu memang berdua dengan si perempuan tersebut, ungkap Zardi. Kades ini membantah adanya perselingkuhan seperti yang dibicarakan selama ini. Apa yang diinformasikan ke saya, dia membantah ada kejadian tersebut. Kemudian, perempuannya sendiri mengeluarkan bantahan, sambungnya. Namun Zardi mengaku
pihaknya belum secara penuh mendapatkan informasi dari YA terkait peristiwa yang terjadi pada malam itu. Ia meminta kepada Jabar untuk mengkonfirmasi hal itu kepada kliennya secara penuh. Oke, teman-teman semuanya, jadi alasan kelompok kami mengambil berita tentang perzinahan karena banyak kasus-kasus di luar sana yang melakukan hubungan di luar pernikahan. Karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan keji dan itu juga jalan yang sangat buruk. Jadi itulah alasan kelompok kami mengambil berita tentang perzinahan, supaya orang-orang yang di luar sana tidak lagi melakukan perbuatan perzinahan tersebut.